Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas surat yang baru, yakni surat Al-Ma'arij. Sebelum kita membahas surat ini, kita akan pelajari dulu beberapa poin terkait dengan surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij tergolong surat Makkiyah, terdiri dari 44 ayat. Al-Ma'arij, yang kalimat ini disebut di ayat ketiga dalam surat ini, merupakan bentuk jamak, bentuk plural dari mi'raj, yang artinya adalah tempat naik. Jadi Al-Ma'arij berarti tempat-tempat naik. Namun sebagian ahli tafsir juga menyebutkan makna yang lain dari Al-Ma'arij ini. Ada yang memaknakan Ma'arij itu langit. Ada juga yang mengartikan Ma'arij itu adalah nikmat atau karunia. Ada juga yang menyatakan Ma'arij itu derajat atau tingkatan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada ahli surga. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, penamaan surat ini dengan Al-Ma'arij dikarenakan dua alasan atau dua sebab. Yang pertama, Allah menyebutkan naiknya para malaikat melintasi langit-langit. Ta'rujul malaikah. Itu nanti ada di ayat keempat. Atau karena surat ini menyebutkan seruan kepada orang-orang beriman untuk bersemangat dalam mencapai derajat iman yang tinggi, sehingga mendapatkan derajat surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi tema utama di dalam pembahasan surat Al-Ma'arij. Artinya, kalau kita membaca, mempelajari, mendalami, memahami tafsir, mentafakuri dan juga mentadaburi surat ini, diharapkan kita kemudian termotivasi untuk mencapai derajat iman yang paling tinggi demi mendapatkan derajat yang setinggi-tingginya di sisi Allah di akhirat nanti. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu menjadi tema utama
di dalam pembahasan surat ini. Kemudian surat ini juga dinamakan surat Sa'ala Sa'il. Sa'ala Sa'ilun. Kenapa surat ini juga kadang disebut dengan surat Sa'ala Sa'il? Karena memang Allah membuka surat ini dengan kalimat tersebut. Ada di kalimat pertama, di ayat pertama surat ini. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya kita akan membahas pokok-pokok pembahasan dari surat Al-Ma'arij. Kita simpulkan pada 7 poin pembahasan dari surat Al-Ma'arij. Yang pertama, kepastian datangnya azab kepada orang-orang kafir. Jelas ya, orang yang kafir mati di atas kekufuran, maka azab itu pasti akan menimpa dirinya. Di dunia saja sudah bisa diazab, maka azab itu berlanjut bagi mereka di alam kuburnya dan terus berlanjut kekal abadi selama-lamanya sampai di kehidupan akhiratnya. Waliyadzubillah. Kemudian pokok pembahasan yang kedua di dalam surat ini nanti juga akan dijelaskan tentang gambaran sebagian huru-hara hari kiamat. Gambaran sebagian daripada huru-hara kiamat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu di ayat-ayat yang ke-8, ayat ke-9. Yauma takunus sama kalmuhl. Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga. Berarti meleleh. Kapan ini terjadi? Pada hari kiamat nanti. Wa takunul jibalu kal'ihan. Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Berarti sangat ringan sekali, sangat enteng sekali. Gunung-gunung yang saat ini menjulang tinggi, gagah perkasa, nanti suatu saat nanti pada saatnya, yakni pada yaumul qiyamah, terjadinya kiamat, dia kal'ihan, ya bagaikan bulu-bulu yang berterbangan. Taib. Itu sebagian daripada gambaran huru-hara kiamat. Kemudian pokok pembahasan berikutnya, di dalam surat ini terdapat perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar dalam menghadapi ejekan dan juga keingkaran orang-orang kafir. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian juga dijelaskan gambaran sebagian azab di neraka yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Azab di neraka tidak bisa ditebus dengan apapun. Orang punya anak yang berpangkat, berjabatan, anak tidak bisa dijadikan alat untuk menebus siksa. Taib. Harta yang berlimpah yang dulu dimilikinya juga tidak bisa menjadi tebusan ya untuk menebus siksa yang menimpa dirinya. Hanyalah iman dan amal saleh, hanyalah syafaat dari orang-orang yang memang diberi izin memberikan syafaat kepada yang lainnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian nanti juga akan dijelaskan tentang sifat-sifat jelek manusia yang menjerumuskan ke dalam neraka dan juga bagaimana cara kita mengatasinya. Ya, di antara yang dijelaskan
ya di dalam surat ini, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Ya tidak Ibu? Manusia itu suka mengeluh. Ya, di antara manusia ya kita ini. Taib. Panas sedikit mengeluh. Ya. Hujan sedikit mengeluh, macet sedikit mengeluh. Apa yang tidak mengeluh? Tinggal di pinggir pantai mengeluh, pengen ke atas gunung. Tinggal di gunung juga mengeluh, pengen rasanya di pinggir pantai punya rumah itu. Ya. Semuanya mengeluh. Pakai roda 2 mengeluh, pakai roda 4 mengeluh. Ya. Terus harus roda berapa? Begitu kan? Mau roda 36, gitu ya. Toronton namanya. Ya. Barakallahu fikum. Nah punya roda apalagi mengeluh. Nah, itu manusia serba salah. Manusia itu serba salah. Itu halu'. Ya, dalam bahasa Al-Qur'annya halu'. Ya dia sifat suka mengeluh. Dan orang yang suka mengeluh itu enggak ada bahagianya. Ya kan? Nah, Allah kemudian kasih gambaran bagaimana halu'nya manusia. Idza massahu syarru jazu'an. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Kenapa? Karena tidak ada sabar-sabarnya, tidak ada syukur-syukurnya. Wa idza massahul khair manu'a. Dan apabila mendapatkan kebaikan, disehatkan, diberi kelimpahan harta, dia seringkali kikir untuk kebaikan, pelit untuk kebaikan. Merasa pencapaian dan kesuksesan dirinya adalah hasil jerih payahnya sendiri. Ya, sudah banyak yang begitu modelnya. Maka coba ambil pelajaran dari Qarun yang kemudian lupa daratan ketika dikasih harta. Ambil pelajaran dari Fir'aun yang lupa diri dengan kekuasaan dan kerajaannya. Dan demikian seterusnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Cara mengatasinya bagaimana? Jadilah ahli salat, begitu ya. Kemudian jadilah orang yang dermawan dengan harta dan seterusnya. Nanti ada pembahasannya. Itu ya sifat-sifat jelek manusia yang menjerumuskan ke dalam api neraka dan juga bagaimana cara mengatasinya. Ibu, manusia itu ada dua potensi pada dirinya. Potensi baik, potensi buruk. Jadi masing-masing kita sesoleh apapun, setakwa apapun, pasti punya sisi-sisi kelemahan. Pasti punya sisi-sisi kekurangan. Betul tidak Ibu? Iya. Maka dinul Islam itu kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menjadi pedoman panduan hidup manusia itu dalam rangka ya supaya manusia itu meningkatkan potensi baik yang ada pada dirinya supaya semakin lebih baik dan setidak-tidaknya mengurangi, meminimalisir potensi keburukan yang ada pada dirinya. Kalaupun tidak bisa dihilangkan secara keseluruhan. Dan memang tidak ada yang modelnya begitu. Ada saja sisi-sisi kelemahan manusia. Di satu sisi dia menonjol sangat luar biasa. Namun di sisi yang lain ternyata dia punya kelemahan. Dengan bahasa lain, nobody apa Bu? Nobody perfect, begitu. Perfect.
Terserah Anda gitu. Pokoknya tidak ada satupun manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu milik Allah. Kapan Bu kalau kita ingin sempurna? Ada enggak masa-masa di mana manusia itu sempurna lahir batinnya, jiwa raganya? Nanti di surga. Itu. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Bahkan lazahnya manusia, kesenangan manusia itu juga enggak ada yang sempurna. Ya tidak? Ibu-ibu sedang senang sekarang? Sedang susah tanggal tua gitu. Baik. Jadi sesenang-senangnya manusia di dunia, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak ada kesenangan yang sempurna. Sedang senang-senang saja kita susah. Ya Ibu? Healingnya kita itu selalu bercampur dengan rungsing. Iya kan? Coba ibu healing. Mau kemana healing? Apakah healing totalitas 100% healing? Enggak, capek ibu. Orang healing itu capek. Duitnya habis. Begitu kan? Kadang di tengah jalan juga sering debat sama suami gitu ya. Si istri pengen ke sini, si suami pengen ke sana. Si istri pengen ini dulu, si suami pengen itu dulu. Jadi, lihat, healingnya manusia selalu bercampur dengan rungsing. Rungsing aja. Ya. Kadang juga rungsing dengan anak-anaknya. Jadi, ya, tidak ada ladzah kamilah. Tidak ada kelezatan yang sempurna di dunia ini. Ya. Artinya apa Ibu? Sesenang-senangnya kita jangan sampai lupa diri. Sesusah-susahnya kita jangan sampai frustasi. Begitu. Kenapa? Susahnya kita juga bercampur dengan kesenangan. Ya kan Ibu? Nah itu. Jadi nikmati saja hidup ini. Enjoy your life. Oke? Gitu. Begitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya di poin yang ke-6, di antara pokok pembahasan surat Al-Ma'arij nanti akan dijelaskan amal-amal yang dapat menghantarkan ke martabat yang tinggi. Apa saja amal-amal yang kalau kita amalkan, amal itu akan terus mendongkrak potensi diri kita untuk naik level ke martabat, ke level derajat tingkatan yang lebih tinggi lagi. Karena amal itu darajat. Amal-amal soleh itu darajat, bertingkat-tingkat. Maka para pelakunya, yakni orang-orang soleh, juga demikian, bertingkat-tingkat. Nah dalam hidup ini kita selalu dimotivasi, ya bagaimana meraih tingkat dan derajat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya ada ungkapan, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Berarti kan itu peningkatan level. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya di poin yang ke-7 nanti akan dibahas peringatan Allah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti kaum durhaka dengan kaum yang baik. Sampai hari kiamat, orang-orang yang memperjuangkan hak, memperjuangkan al-haq, kebenaran, memperjuangkan ya, agama ini akan selalu ada. La tazalu ta'ifatun
min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadhalahum ya hatta ya'tiya amrullah atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akan senantiasa ada sekelompok manusia yang selalu berusaha memenangkan kebenaran, memenangkan agama ini, memperjuangkan al-haq, kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi ataupun memusuhi mereka sampai datangnya keputusan Allah. Maksudnya adalah sampai datangnya kiamat nanti. Akan ada. Taib, ibu yang dirahmati Allah, maka setiap ada kaum yang durhaka, Allah pasti akan menggantinya dengan kaum yang taat. Taib. Nah, itulah beberapa pokok pembahasan dari surat Al-Ma'arij. Taib. Kita akan mulai membahas ayat pertama insyaallah sampai ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Sa'ala sa'il, seorang peminta telah meminta, bi'adzabin waqi', kedatangan azab yang bakal terjadi. Dia minta disegerakan datangnya azab yang bakal terjadi lil kafirin, yakni bagi orang-orang kafir. Maksudnya yang telah diancamkan bagi orang-orang kafir. Laisa lahu dafi', yang tidak ada seorang pun dapat menolak azab tersebut. Minallah, azab yang datang dari Allah, dzil ma'arij, yang mempunyai tempat-tempat naik. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari 3 ayat ini kita akan ambil 3 faidah. Faidah pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa seseorang dari kaum musyrikin, nah seseorang di sini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah An-Nadhr bin Al-Haris bin Al-Kildah bin Kildah. Ya, seorang musyrikin Quraisy. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah mengabarkan bahwa seseorang dari kaum musyrikin meminta agar Allah menimpakan azab kepada mereka, di mana telah Allah Subhanahu wa taala ancamkan sebelumnya kepada orang-orang kafir karena kekufuran mereka. Berarti ini namanya apa, Ibu? Nantangin azab. Dan itulah karakternya orang kafir. Karakternya orang yang semisal dengan mereka, suka nantangin azab. Na'udzubillah. Nah, dari sini kita memahami bahwa meminta azab itu hukumnya haram. Tidak boleh. Ini konteks ayat ini sejatinya peringatan keras dan celaan untuk orang-orang kafir yang suka nantangin azab, minta segera diturunkan azab. Maka haram, meminta azab itu haram. Kenapa? Karena Allah itu syadidul iqab, syadidul azab. Inna batsha rabbika la syadid.
Azab Allah itu sangat keras, sangat pedih. Tidak akan ada yang kuat menanggungnya. Tidak usah azab Allah, azab akhirat. Azab di dunia saja, ibu yang dirahmati Allah, waliyadzubillah. Banyak orang nggak tahan, nggak sabar menanggung kesusahan di dunia. Ya tadi itu yang suka keluh kesah. Panas dikit ngeluh, kapan hujannya? Ya. Dikasih hujan terus, hujan lagi, terus aja hujan terus, gitu. Ngomel-ngomel aja. Nah, pakaiannya 3 hari nggak kering-kering. Gitu. Banjir segala macam. Gitu. Ngeluh, nggak ada habis-habisnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi azab Allah itu keras. Ya, kita susah di dunia saja, banyak yang kemudian tidak kuat nanggungnya. Ya buktinya banyak yang nggak sabar. Bagaimana kemudian nanti azab yang sangat pedih yang akan Allah timpakan ya di dalam siksa neraka. Maka seorang mukmin itu hanya meminta rahmat dan meminta afiat kepada Allah, bukan minta azab. Yang suka minta azab itu orang kafir. Orang beriman ibu minta rahmat, minta afiat, minta surga, bukan minta neraka. Dia minta kebaikan. Ya Allah lindungi negeri ini, bukan minta diazab. Ya Allah azablah negeri ini. Dia minta rahmat dan afiat, bukan minta azab. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena yang biasanya nantangin azab itu orang kafir, bukan orang beriman. Gak ada orang beriman minta azab. Coba perhatikan ayat-ayat yang lain. Ya bagaimana orang-orang kafir itu suka nantangin azab. Di surat Al-Anfal ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqq min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim." Dan ingatlah ketika mereka yakni orang-orang musyrik berkata, Allahumma in kana hadza huwal haqq, ya Allah jika betul Al-Qur'an itu dialah yang benar di sisi Engkau, fa'amtir alaina. Lihat bagaimana mereka nantangin. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama', maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Hujani kami dengan batu dari langit. Ini nantangin. Dikasih hujan air saja ripuh. Ya. Bagaimana hujan batu? Awitina bi'adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Suka nantangin azab. Di surat Al-Hajj ayat ke-47 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Artinya kalau Allah sudah memberikan ancaman, menjanjikan azab kepada orang-orang kafir, itu pasti akan Allah timpakan, mau diminta mau tidak diminta. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Wala yuhlifallahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Satu hari di sisi Rabb kita di yaumul qiyamah nanti itu hitungannya sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau usia kita 60 tahun saja, 70 tahun saja, atau setua-tuanya 80 tahun, berarti kalau hitungan akhirat itu hitungan jam saja mungkin. Ya kan Ibu? Orang satu harinya 1000 tahun. Taib.
Nah, ayat-ayat ini menggambarkan isyarat, menunjukkan isyarat kepada isyarat bahwa sebenarnya orang-orang kafir Quraisy itu dia tidak akan mau jadi pengikutnya Nabi Muhammad. Meskipun apa yang dikatakan Muhammad itu benar-benar ayat-ayat yang diturunkan dari Allah. Begitu. Jadi ayat-ayat tadi yang menjelaskan mereka nantangin azab itu memberikan isyarat kepada kita bahwa sejatinya mereka tidak akan mau menjadi pengikut Nabi. Kemudian juga menggambarkan bahwasanya mereka lebih menyukai kehancuran daripada beriman kepada Nabi. Itu ngerinya manusia, Ibu. Ya, buta mata hatinya. Kalau sudah seperti itu ya gengsinya tinggi, nggak mau kita. Lebih baik diazab, lebih baik kita binasa, hancur. Ya. Barakallahu fikum. Taib. Faidah yang kedua, laisa lahu dafi'. Ya, kalimat laisa lahu dafi' ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menolak azab Allah. Tidak ada. Laisa lahu dafi'. Kedatangan azab itu semata-mata atas kehendak dan keputusan Allah, bukan berdasarkan permintaan makhluk seperti yang dilakukan oleh Nadhr bin Al-Haris itu. Bukan. Itu kuasanya Allah, kehendaknya Allah. Allah yang menetapkan dan memutuskan datangnya azab, ditimpakannya azab kepada satu kaum. Bukan karena permintaan makhluknya. Ya, artinya kalau memang Allah sudah menetapkan azab bagi mereka tanpa diminta pun, tanpa ditantang-tantangin pun, Allah pasti akan menurunkan azabnya. Maka di ayat yang lain Allah tegaskan, surat Ar-Ra'd ayat 13. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Enggak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang bisa menolak azab itu ya Allah yang menurunkan azab. Hanya Allah yang kuasa menahan azabnya. Taib. Nah, karena kekufuran mereka, azab itu akan tetap ditimpakan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Berikutnya faidah terakhir, minallahi dzil ma'arij. Azab itu datang dari Allah dzil ma'arij, yang memiliki ma'arij. Tadi ya, ma'arij itu jama dari mi'raj, tempat naik. Namun di sini dzil ma'arij itu maknanya ai dzil ulu wad darajat wa masa'id al malaika wa hiya samawat, yakni Allah yang memiliki sifat yang maha tinggi, sifat yang maha luhur, dan memiliki tempat naiknya para malaikat, yaitu langit. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Artinya ini azab. Ini bukan azab sembarangan, tapi azab dari Allah yang maha tinggi, maha luhur, yang memiliki tempat-tempat naik para malaikat. Artinya yang menguasai langit, menguasai alam semesta ini. Nah, dari sini kita memahami
bahwa seakan-akan orang musyrik itu tidak mengerti kemuliaan, tidak mengetahui ketinggian dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan kepada Allah Ta'ala itu dapat dimintakan seluruh kehendak dan keinginan mereka, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap berhala-berhala mereka. Tidak sama. Berhala-berhala itu Tuhan yang batil, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang hak. Allah Maha Kuasa menetapkan dan memutuskan segala sesuatu tanpa ada pihak manapun yang bisa memaksa Allah. Nah, ketika mereka menyamakan Allah dengan berhala-berhala itu, jelaslah ini merupakan kebodohan besar yang ada pada diri mereka. Sejahil-jahilnya orang jahil itu ya orang-orang musyrik. Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadatan, menyamakan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Padahal Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu adalah makhluk. Allah itu bukan makhluk, Allah itu Al-Khaliq. Allah pencipta seluruh makhluk. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah muqaddimah dari surat ini, kemudian 3 ayat pertama dari surat ini sudah selesai kita bahas. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillahi ta'ala wa taufiqihi wa inayatih. Nanti kita akan bahas minggu depan ayat keempat dan seterusnya. Baik, ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillah. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.